Halo Sobat Varian, selamat datang di Varian Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Di podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang Gen Z. Gen Z itu bisa dibilang adalah generasi di mana banyak orang yang menganggap Gen Z itu adalah generasi pemalas, yang burn out dan apa segala macamnya. Dan hari ini juga spesial banget karena kita kedatangan oleh seseorang yang baru saja jadi alumni di Varian. Please welcome Sekar. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Sekarang gimana kabarnya setelah menjadi alumni Varian, gimana kabarnya? Menjadi alumni sih sebenarnya aku tuh half sedih, half seneng sih. Half gitu. sedih, half seneng ya. Half sedih, half seneng. BTW gak apa, kita bawa santai aja di sini, bawa santai aja ya. Santai. Nggak dong, nggak kayak gitu dong, nggak kayak gitu dong. Sorry. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, coba dong Mbak boleh kenalin diri dulu ke penonton sobat-sobat Varian di sini, dari Mbak Sekar itu siapa, latar belakangnya apa, coba boleh. Iya, jadi perkenalkan semuanya. Halo, nama aku Sekar Permata Banowati, tapi biasa dipanggil Sekar gitu loh. Kalau di Varian itu aku sebetulnya dari awal kerja di sini kan aku udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih di sini. Iya. Awalnya tuh ya banyak lika-liku di sini, tapi untuk posisi terakhir aku di sini itu sebagai Project Administration and Tax gitu. Oke. Tapi berarti Mbak di sini sudah 2 tahun ya? 2 tahun lebih sih. Berarti bisa dibilang selama 2 tahun Mbak di sini tuh jabatannya lumayan pindah-pindah ya. Nah, dengan pindah-pindahnya jabatan tersebut tuh mungkin Mbaknya sebagai Gen Z pasti pernah ngalamin yang namanya burnout gak sih? Iya sih, pasti. Untuk sebelum kita ngomong jauh-jauh ke sana, katanya tuh Gen Z tuh identik sama generasi yang pemalas, terus suka telat, dan kalau misalkan kerja itu cuman misalkan lagi mood aja gitu. Nah, dari Mbak sendiri nih selama 2 tahun, dan saya kan juga berarti udah kerja bersama Mbaknya kan berarti setahun ya. Tapi kalau misalkan dari saya pribadi itu ngelihat Mbaknya, bisa dibilang tuh lumayan tidak sesuai sama gambaran Gen Z oleh orang-orang gitu. Karena Mbaknya sendiri kan, setahu saya tuh Mbak tuh rumahnya juga jauh ya di Baleendah. Dan betul. Selama saya kenal sama Mbak Sekar ini, bisa dibilang Mbak tuh jarang telat, malah nggak pernah telat gitu. Nah, Mbaknya jarang telat, terus juga saya juga lihat Mbaknya tuh rajin sekali bekerja gitu kan. Oh gitu. Jadi gimana sih tentang gambaran Gen Z yang ada di masyarakat sama pandangan Mbak terhadap pandangan tersebut tuh gimana? Sebenarnya kalau aku lihat ya, kan aku juga sering main sosmed kayak Instagram, X kayak gitu kan. Terus aku juga suka lihat bahwa memang kebanyakan stigma masyarakat terhadap Gen Z itu kok buruk banget gitu loh. Ya, Kadang betul, lihat kayak betul. gitu. Cuman kalau selama aku hidup sebagai Gen Z sendiri, itu aku kayak nggak pernah dengerin kata-kata mereka gitu loh. Kayak lebih ke ya udah sih, nggak usah mengeneralisir semua orang tuh jadi seseorang yang seperti itu gitu. Menurut aku ya kita nggak bisa sih mengatakan bahwa Gen Z itu semuanya nggak bisa kerja, terus kalau di kantor telat-telat mulu, banyak burnout dan lain-lain gitu, kayak nggak bisa. Karena sifat-sifat itu tuh menurut aku sih merupakan sifat manusia aja sih gitu. Manusiawi berarti ya. Kita nggak bisa mengeneralisir semua Gen Z itu kayak gitu loh. Karena teman-temanku juga banyak kok yang mereka hidupnya itu, kerjanya itu ya baik gitu loh. Mereka rajin, terus ya nggak selalu lah seperti itu gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oh, nggak selalu. Cuman kalau misalkan untuk orang-orang yang mengalami atau misalkan yang orang-orang yang menyebutkan burnout tuh kira-kira jawabnya apa sih? Apakah mereka memang lebay aja atau gimana ya? Bukan lebay sih, mungkin karena kemajuan teknologi dan aja ya. Jadi mungkin mereka satu validasi mungkin ya. Gitu. Karena kan kita informasi terkait burnout ini kan jadi populer gitu ke semua orang gitu kan. Semakin maju zamannya kayak gitu sih. Nah, itu kan orang lain ya. Coba kalau dari Mbak Sekar sendiri nih, kan perjalanan kan lumayan jauh ya dari Baleendah. Coba berapa kilometer? Sekitar 23 kilo sih. Sekitar 23 kilometer. Nah, itu boleh sih Mbak kayak diceritain. Misalkan nih selama Mbak perjalanan deh selama 2 tahun ke Varian, berarti total mungkin ada 50 miliar kilometer kali ya. Nah, itu kira-kira apa aja lika-likunya, atau misalkan kayak se-effort apa sih, atau mungkin kayak kepikiran dalam dirinya Mbak Sekar kayak
sebenarnya tuh effort kayak gini tuh sebenarnya worth it gak sih gitu? Coba gimana? Iya, jadi emang dari awal tuh sebenarnya pas aku awal kerja di sini tuh aku sempat ngekos dulu, Mas. Oh, Gitu. iya. Aku sempat ngekos dulu dekat kantor. Cuman emang nggak bertahan lama karena aku kurang suka dengan environment-nya gitu loh. Environment apa tuh maksudnya kantornya? Maksudnya aku kan dari dulu tuh sebetulnya mulai dari sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu di Bale Endah terus. Jadi aku belum pernah ngerasain ngekos gitu loh. Baru pertama kali itu ketika pindah ke Varian ini gitu. Awalnya emang ya oke sih. Cuma kok lama-kelamaan jadi sepi gitu. Akhirnya aku mutusin buat ya udah deh pulang pergi aja karena kan emang ya masih di Bandung juga, why not gitu loh. Oke. Aku masih muda juga gitu loh, masih kuat juga untuk nyetir segitu jauh gitu, jadi nggak apa-apa sih. Pulangnya kan bisa ketemu sama orang tua juga gitu. Oh iya. Kalau lika-likunya sih ya banyak ya pasti karena kan perjalanannya jauh juga gitu Ya dari bensin Bale Endah, mungkin ya. dari Bale Endah ke pada Lestari gitu kan di Lembang gitu. Pasti ya banyak lika-likunya, salah satunya karena daerah aku daerah banjir gitu. Jadi ya mungkin teman-teman sobat Varian di sini pada tahu juga lah ya. Sobat-sobat Bale Endah mungkin ya. Iya, Bale Endah tuh gimana banjirnya gitu. Aksesnya tertutup. Jadi kadang aku kalau misalnya lagi banjir itu bisa 4 jam gitu sampai ke kantor tuh. Tapi aku enjoy aja sih. Karena aku enjoy ridingnya itu enjoy Oh gitu. iya bener. Karena apa ya, aku mikirnya tuh kalau riding tuh kayak aku nggak usah mikirin apapun. Ya udah riding aja gitu. Oh Dan iya. antara jarak dari kantor ke rumahku kan rada jauh, mungkin 1 jam sampai 1,5 jam lah gitu. Cuman aku enjoy aja sih gitu. Oke, berarti poinnya menarik sih. Jadi mungkin burn out atau mungkin lagi pusing di kantor. Nah, dengan jarak yang jauh itu mungkin itu adalah proses healingnya gitu. Iya, proses betul. penyegarannya mungkin di situ kali ya. Betul. Oke, berarti. Cuma kalau kelamaan juga Kalau kelamaan juga akhirnya burn out sih. juga ya. Ya kalau nggak salah tuh ada kan kayak macet di Bale Endah tuh yang emang sampai sejam, 2 jam, 3 jam sampai ya. Sampai sih bisa jadi. Oke, Itu tapi occasion tertentu aja sih. Oh, Kalau iya, misalnya iya. ada sesuatu di daerah itu, misalnya ada banjir atau aku kan ngelewatin Telkom juga tuh, ada wisuda misalnya dan iya. lain-lain lah ya. Benar. Tapi ya maksudnya keren, uniknya Mbak Sekar ini tuh walaupun misalkan memang pulangnya itu ada perjalanan misalkan kayak sampai 3 jam, 4 jam, Mbak Sekar tuh biasanya masih nggak ada izin telat atau apapun. Jadi itu masih masih on time. Jadi kayak ya untuk para Gen Z contoh lah ya Mbak Sekar Bonowati ini. Banowati. Oh, Banowati, sorry. Berhubungan sama tadi misalkan perjalanan jauh dan mungkin juga pekerjaan banyak yang selalu berpindah-pindah divisi jabatan, tanggung jawab juga mungkin yang banyak gitu. Mbak, pernah nggak sih kayak ada di fase atau ada di tahap kayaknya udah deh nyerah aja deh gitu. Dan misalkan ada di tahap itu, Mbak, gimana cara overcome-nya gitu? Iya, kalau ada di tahap itu pasti ada Pasti ya. ada. Semua orang tuh pasti ada tahap jenuhnya, tahap capeknya, ya tahap pengen nyerahnya itu pasti ada. Cuman kalau aku sih ya di-enjoyin aja gitu. Maksudnya kalau misalnya aku pas lagi di tahap itu tuh aku berusaha untuk kita cari dong yang positifnya tuh apa dari apa yang udah kita lakukan. Dan aku kayak look back ke belakang gitu loh. Aku udah sejauh ini loh, masa aku mau nyerah gitu aja gitu di sini sekarang gitu kan. Kayak rasanya sayang banget gitu loh, Mas. Jadi aku selalu kayak mikir lu nggak boleh nyerah gitu. Dulu lu bisa overcome hal itu, tapi kenapa sekarang nggak bisa gitu loh. Nah dari situ aku punya pikiran bahwa oke, berarti gue harus terus maju nih sampai apa yang gue mau tuh tercapai gitu sih. Itu bagus banget sih. Jadi tuh intinya tuh kita emang harus overcome. Kayak maksudnya ya udah setiap lelah, lilah, ita ala. ya maksudnya bawa enjoy aja, bawa ikhlas karena ya setiap hard work atau setiap beban-beban dalam hidup kita kan bisa jadi kayak motivasi juga kan, bisa jadi pembelajaran buat hidup juga untuk lebih baik ke depannya. Itu baik banget sih Mbak, itu betul banget. Nah, pasti banyak banget lah Mbak ya, kayak maksudnya selain tadi hard work atau kayak momen-momen sedihnya, mungkin juga pasti banyak lah ya kayak momen-momen yang bahagianya, momen-momen yang seru gitu. Ada nggak sih Mbak momen-momen yang Mbak paling ingat deh buat langsung diceritakan ke Sobat Varian ini? Iya, jadi
Kalau misalnya momen-momen itu pasti banyak banget ya Mas ya, Iya, karena iya. aku udah 2 tahun lebih gitu loh di sini tuh 2 tahun lebih berapa ya 4 bulan kayaknya kan, jadi banyak banget momen-momen yang udah aku habisin di sini, dan pastinya itu ada yang bahagia dan ada juga yang sedih, ada yang kesel ya, banyak lah ya. Kalau momen-momen yang paling aku inget di hidup aku sih selama kerja di Varian ya, itu aku bisa ke banyak kota di Varian. Karena dulu kan emang ketika aku jadi project consolidator tuh aku kadang substitute juga kan untuk nggak ngegantiin juga sih sebetulnya. Aku kayak nge-backup orang tekniknya untuk ikut ke lapangan gitu loh, kayak melihat bagaimana kita bekerja di lapangan gitu. Karena selama ini aku nggak pernah mikir kalau aku tuh bakal kerja kayak gitu loh. Dan ternyata emang ya ada senangnya juga, ada sedihnya juga gitu kan, karena harus keluar gitu dari, walaupun gak lama-lama banget sih gitu. Terus ada kagetnya juga, oh jadi kalau misalnya koordinasi itu kayak gini ya. Kalau di lapangan tuh emang kadang kan watak orang beda-beda kan. Kalau misalnya kita di lapangan tuh karena segala sesuatunya terbatas, jadi kita langsung tahu nih, oh dia kayak gitu ya, dia kayak gini ya, nah kayak gitu sih. Cuman emang banyaknya sih momen-momen bahagianya. Iya. Sama satu lagi sih, apa tuh? waktu kita outing. Outing kemana tuh Mbak? Outing ke Hong Kong sih. Baik. Aku senang banget bisa ngewujudin outing itu. Kita semua maksudnya bisa mewujudkan outing itu karena udah 2 tahun kan aku di situ. Emang belum ada outing, tapi di tahun ini gitu kita bisa mewujudkan outing itu. Nah, kalau misalkan dari momen Hong Kong deh, saya ambil Hong Kong dulu ya. Untuk yang Hong Kong sendiri ini kira-kira apa sih Mbak di dalam selama kita outing Hong Kong tuh yang memorable banget lah buat Mbak Sekar tuh, kira-kira apa? Semuanya pasti memorable ya. Semuanya pasti memorable. Soalnya kan itu emang jadi first abroad experience aku. Iya. Selama hidup gitu kan, selama 24 tahun hidup tuh itu aku jadi tahu gitu loh gimana caranya untuk transit di Singapura. Banyak belajar juga gitu di sana tuh. Jadi aku lebih pede aja sih untuk nanti misalnya aku ada occasion keluar negeri sendiri misalnya, aku jadi tahu ada gitu loh. experience lah ya, jadi maksudnya kayak gitu ya, gitu lebih loh. ada gambaran lah kayak maksudnya keluar negeri itu seperti apa kan. Iya, benar. Bisa jadi life lesson aku juga sih. Aku bisa dapet itu di Varian gitu loh. Iya. Cuman kalau misalkan tentang internal kita, misalkan kayak Mbak spesifik orang yang menurut Mbaknya tuh memorable, kayak orang ini tuh paling buat aku bahagia misalkan di Varian atau misalkan gitu-gitu, ada nggak sih? Kalau secara khusus satu orang gitu sih, maksudnya menurutku semua orang yang ada di Varian itu masing-masing tuh kayak punya special place gitu loh di aku tuh gitu. Jadi aku nggak bisa kayak ngejelasin satu orang ini yang paling spesifik berjasa, iya karena gitu. Semuanya tuh ya maksudnya equal, tapi ya aku sayang sama semuanya juga memberikan aku kebahagiaan yang equal juga gitu kan. Jadi aku selama kerja di sini tuh aku senang gitu loh. Saya pun pribadi kan di sini kan juga masih baru ya setahun setengah lah ya kehitungnya, dan ketika saya membandingkan dengan pekerjaan saya yang sebelum-sebelumnya, memang di Varian tuh internal kekeluargaannya emang kuat banget. Kayak di mana misalkan lagi pusing tentang pekerjaan, memang kalau menurut saya pribadi itu tentang internal pekerjaan tuh sangat penting. Karena di mana ketika kita sedang burn out atau sedang pusing tuh kadang internal kantor itu bisa mensupport secara mood, secara pekerjaan, dan di mana saya tuh di sini emang dituntut untuk bekerja sesuai mood dengan kreativitas, dan menurut saya dengan internal yang baik itu bisa membantu itu semua gitu. Dan dari Mbaknya sendiri ngerasain nggak sih kayak support internal kantor dalam pekerjaan Mbaknya sendiri gitu? Iya, tentu. Jadi emang selama kerja di sini pun aku merasakan kekeluargaan yang kuat juga. Ketika aku ada susah, ada sedih, ada apa, itu ya orang-orang yang ada di Varian itu emang sangat suportif ke aku gitu loh. Jadi ya aku nggak mungkin dong bertahan di sini 2 tahun kalau misalnya orang-orang di internalnya sini nggak ngebantuin aku, nggak support sama aku gitu sih. Iya sih. Cukup sedih nggak sih Mbak keluar dari Varian? Jangan sedih. Iya. Enggak, maksudnya banyak. Kalau saya sih biasa aja. Biasa aja. Ya kalau misalkan dari saya pribadi ya Mbak ya, bisa dibilang ya cukup sedih dengan kepergian dari Mbak Sekar. Cuman ya life must go on, dan maksudnya semoga Mbak Sekar juga menemukan lingkungan yang baik juga di sana, dan semoga nyaman juga. Iya. Coba bayangin misalkan di belakang kita nih, belakang kamera misalkan ada karyawan-karyawan Varian gitu. Dan semua lagi pada ngumpul, dan mungkin Mbak boleh untuk
pesan-pesan karyawan Varian untuk terakhir kalinya boleh coba disampaikan langsung ke kamera. Oke. Untuk aku sebutin satu-satu deh ya. Boleh. Pertama mungkin untuk Pak Bos, Pak Fembri. Aku terima kasih banyak selama di Varian di sini gitu. Aku di-treatnya baik banget. Segala sesuatunya itu disupport. Terus aku banyak belajar sih di sini gitu dari Pak Fembri. Terus juga dari Pak Ridwan juga yang emang atasan langsung aku di kantor gitu. Selama ini juga baik juga, kayak ngarahin A, B, C, D, E, F, G-nya, terus banyak ngasih aku kesempatan untuk belajar-belajar hal-hal yang belum pernah aku belajar sebelumnya, gitu loh. Banyak yang bisa aku pelajari di sini. Terus juga ada Mbak Yola, yang kebetulan juga udah jadi alumni gitu sekarang. Aku juga terima kasih banyak. Terus juga ke Mbak Betalia, terus ke Mbak Resita, Mbak Mega, Mas Wildan, Mas Alvein, Mas Rivaldi, Mas Romi, termasuk juga Mas Pian gitu yang udah ngebantuin aku selama aku di Varian. Apapun itu, pokoknya aku juga mohon maaf kalau misalnya selama ini aku ada kata-kata atau apapun itu yang menyakiti hati kalian semua. Aku minta maaf dan aku terima kasih banyak gitu sih. I love you. Enggak kok, enggak. Gitu. Ya semoga semua langkah. Enggak dong, enggak. Enggak ya. Enggak usah sedih itu ya. Pokoknya semoga semua langkah yang Mbak ambil di masa depan itu menjadi berkah semuanya. Dan tetap aja ya, maksudnya walaupun kita misalkan udah nggak sekantor lagi, cuma tetap aja kita keep kontak ya, gitu udah pasti. Iya, enggak. Dan tuh jangan diblokir ya kata penonton. Ya pokoknya semuanya itu dia cerita hari ini di Varian Podcast dari langsung ya dari Mbak Sekar sebagai alumni kita yang terbaru. Semoga kisah Mbak Sekar itu bisa membuka mata kita semua bahwa dikasih semangat itu nggak mengenal generasi, jarak dan juga waktu. Terima kasih buat semua kalian nih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif dan dari keluarga Varian yang lain ya. Karena di Varian itu kerja itu gak hanya tentang bekerja, tapi juga tentang kebersamaan. Sampai jumpa dan tetap semangat semuanya.